Raya hari Jumaat, bukan Sabtu. Patutnya kan kita raya hari Sabtu, which is 21 hari bulan kan. Malaysia masih lagi berdebat nak raya Jumaat ke Sabtu. Tapi kat Indonesia ada satu kampung ni dah raya awal lah. Tengok kat belakang ni, meriah je mereka ni beraya. Kejadian dia berlaku di Pulau Bauno, Maluku. Idul Fitri hari ini sesuai dengan pada saat penetapan 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis. Maka lebaran 1 Syawal itu pada hari Sabtu. Ya, satu kampung tau, orang tua, orang muda, perempuan, lelaki semua beraya, siap ada takbir semua. Saya nak tanyalah orang-orang Konoha, betul ke benda ni jadi kan? Ini lain macam. Dekat Malaysia, para sahabat, masih berdebat antara hari raya Aidilfitri menyambutnya ini antara hari Jumat ataupun hari Sabtu. Dekat Indonesia sudah disambut hari Selasa, hari 17 sudah melaksanakan hari raya lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Mas Farhan mengucapkan selamat menyambut hari raya Aidilfitri yang insyaallah akan dilaksanakan hari Jumat ataupun hari Sabtu, para sahabat. Dan ini para sahabat paling pelik para sahabat. Dekat Indonesia ada 3 kampung sampai tersebar di Malaysia. Begitu peliknya 3 kampung yang ada dekat Maluku sudah menyambut hari raya Aidilfitri lebih awal 3 hari para sahabat. Hari 17 sudah menyambut hari raya Aidilfitri dekat Maluku. Ini apa gunanya ada menteri keagamaan yang ada dekat Indonesia ini kalau tidak diikuti oleh jemaah Islam yang ada dekat Indonesia, para sahabat. Bahkan dekat Malaysia ini masih berdebat antara hari Jumat ataupun hari Sabtu untuk melaksanakan solat Aidilfitri, para sahabat, untuk menetapkan 1 Syawal. Dan juga Indonesia antara yang Mas Farhan tahu, NU, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah. Ini juga berbeda pendapat, para sahabat. Kalau NU biasanya sama dengan Malaysia. Tetapi kalau tahun lepas tak sama ya. Lebih awal Indonesia 1 hari, Malaysia tak lagi melaksanakan solat Aidilfitri. Dan ini para sahabat, yang saya tengok bahwasanya katanya antara hari Jumat akan melaksanakan raya. Tetapi yang 3 kampung ini hari 17 ada hari Selasa, ada juga yang mengatakan hari 18, hari Rabu. Ini lebih awal loh. Ini ikut apa ini? Apakah mereka ikut tradisi nenek moyang mereka, katanya para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya yang sudah lebih awal menyambut hari Aidilfitri. Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Tengok. La ilaha, itu imamnya. Kayak imam Mekah, para sahabat. Dapatlah ya. Oh, banyak juga jemaahnya nih. Ini imamnya ya. Oh, itu imamnya. Kayak orang Arab. Gitu. Muslim ini. Ini imamnya, para sahabat. Tak percaya, coba kalian mesti geleng-geleng kepala lah. Kok hari Selasa dah menyambut? Sedangkan Malaysia masih berdebat antara Jumat dan juga Sabtu. Ini penduduk 3 desa Pulau Talibu, Maluku Utara merayakan Lebaran Aidilfitri 1447 Hijriah pada hari Rabu. Ini ada askar juga, ini askar Indonesia. Di Maluku. Wah, ada polis juga. Itu polis. Oh, dikawal juga lah.
Tuh banyak juga jamaahnya ya. Ini sholat Idul Fitri nih. Anak-anak muda juga. Hitungannya gimana ini ya? Di Maluku ini. Penanggalannya apa ya? Kalendernya agak sama mungkin. Lebaran lebih awal, warga Buono Utara rayakan Idul Fitri. Itu sudah keliling pawai obor, takbir keliling. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha. Ini warga Maluku Tengah di negeri Wakal rayakan Idul Fitri lebih awal. Dan kemarin itu sudah mengeluarkan zakat fitrah hari Jumat kemarin. Hari Sabtu wajib melakukan sholat Id. Hari Sabtu wajib sholat Id katanya berkapan? Iya, jelas. 30 hari perhitungannya. 30 hari pas hari Jumat itu. Nah, gitu. Jadi penetapan 1 Ramadan di Wakal sendiri, penetapan 1 Syawal di Wakal sendiri itu sudah dilakukan sejak. Iya, jadi pada saat penetapan 1 Ramadan jatuhnya hari Kamis, maka sudah pada tentu sudah tahu sholat Idnya itu, Idul Fitrinya itu jatuh kepada hari Sabtu. Itu sudah tahu. Berarti puasa lebih awal ya? Puasa lebih awal dan Lebaran pun lebih awal. Bukan karena perhitungannya perhitungan bulan. Bukan kalau lihat ya, tapi lihatnya lihat bulan. Ini dari zaman. Iya, dia belum jadi apa-apa. Dari zaman itu belum jadi air lagi. Dan ini sudah dilakukan. Kalau memang itu salah, berarti zaman itu pengetahuan agama pada saat itu dia lebih jago. Ya. Kenapa dia tidak melarang itu? Kenapa dibiarkan sampai saat ini? Dan itu akan terus dirawat oleh. Oh iya jelas. Itu jelas sama sekali. Oke. Jam penduduk Maluku Indonesia sambut 1 Syawal hari ini. Ini. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti yang dijangka, memang setiap tahun negara jiran kita ni ada pegangan yang lain daripada yang lain masa Ramadan dan juga raya. Dengan solat tarawih lajunya lah, dengan raya awal lah. Macam apa yang berlaku dekat Pulau Taliabu, Maluku Utara Indonesia, dah ada 3 kampung yang sambut raya Idul Fitri 1 Syawal pada hari ini, Rabu. Dan dikatakan kawasan tu dah mula berpuasa lebih awal, iaitu 3 hari sebelum penetapan rasmi oleh pemerintah Indonesia. Sebab tu dia orang raya awal. Kiranya dekat negara Indonesia sendiri pun ada perbezaan dari segi bila raya. Ada raya awal, ada raya lambat. Macam tak sepakat pula. Macam-macam kan dekat Indonesia ni. Tapi tak apalah. Yang penting kita ni Malaysia ni raya hari apa? Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? Mendebarkan ni. Malaysia masih lagi berdebat nak raya Jumaat ke Sabtu. Tapi kat Indonesia ada satu kampung ni dah raya awal lah. Tengok kat belakang ni, meriah je mereka ni beraya. Kejadian dia berlaku di Pulau Bauno, Maluku. Rupa-rupanya komuniti kat sana memang start puasa lebih awal dari tarikh rasmi. Jadi bila puasa awal, automatik raya pun awal lah. Tapi apa yang buat korang pelik? Kenapalah tak ikut pengumuman rasmi? Netizen Indonesia sendiri pun hairan. Sebab badan agama besar macam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dah sepakat tarikh yang sama. Kat Malaysia kita tunggu satu sahaja pengumuman rasmi. Dan ada komen kelakar dari netizen kita. Dia cakap kat sini baru je risau nak raya terkejut, tapi mereka kat sana mungkin dah siap basuh kuali rendang. Hakikatnya ini bukan sekadar tradisi, ini adalah soal ajaran yang betul. Dan kita di Malaysia patut bersyukur sebab kita tegas dalam hal ini. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. I kata selamat Hari Raya, berhati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ini tahun 2025 perhatian. Ini 1 minggu lebih awal ini. Aliran ini Yang tahun 2025. ternyata sudah lebaran duluan. Kira-kira ikut perhitungan apa? Nyatanya, warga desa Kampung Baru Maluku sudah merayakan lebaran Idul Fitri duluan pada 27 Maret 2025. Tahun Apa lepas. salahnya sih dengan ikut lebaran bersama pemerintah? Memang jika tak mengikuti sunnah, ajarannya suka mengada-ngada. Kamu pernah ngalamin ini? Tetangga sudah takbiran,
rumah sebelah masak ketupat, tapi kamu masih siap sahur besok pagi. Katanya semua lihat hilal yang sama di langit, tapi kok lebaran organisasi Islam di Indonesia kadang berbeda. Di Indonesia, dua organisasi besar punya cara berbeda menentukan awal bulan. Mereka adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Metode yang dipakai Nahdlatul Ulama disebut Ruqyatul Hilal. Artinya, hilal harus benar-benar terlihat langsung setelah matahari terbenam. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab. Posisi bulan dihitung dengan rumus astronomi jauh hari sebelum tanggal lebaran tiba. Jadi bukan karena rebutan lebaran ya guys, bedanya hanya pada cara membaca tanda alam dan perhitungan ilmiah. Menariknya, dua metode ini sama-sama dipakai di dunia Islam. Banyak negara juga pernah mengalami perbedaan hari raya. Makanya di Indonesia kadang ada 2 hari lebaran. Anak-anak malah senang karena bisa makan opor 2 kali. Walau metodenya berbeda, tujuan keduanya sama, menentukan awal bulan Hijriah sesuai ilmu falak dan ajaran Islam. Kalau di tempat kamu lebaran hari apa? Tulis di komentar dan share ke teman yang pernah bingung juga. Saya dapat berita yang ada orang Indonesia yang beraya semalam. Saya pun pelik. Betul ke ni? Jadi saya nak tanya follower-follower saya yang daripada Indonesia pasal benda ni. Betul ke benda ni terjadi? Ini yang tahun lepas ya. Okay, saya tunjukkan sudah video. awal juga. Macam yang korang boleh baca, umat Islam di Yogyakarta sambut Aidilfitri hari ini. Islam yang saya belajar, tempat lain boleh beraya sehari lebih awal ataupun sehari lebih lambat. Tapi yang ini, kalau raya semalam, 5 hari lebih awal dia beraya. Maknanya dia puasa 25 hari sahaja. Yang Macam tahun mana lepas boleh ni macam tu? Amboi, orang lain berlapar 30 hari, engkau 25 hari dah beraya. Senang kerja. Yang peliknya, satu kampung tau, orang tua, orang muda, perempuan, lelaki, semua beraya. Siap ada takbir semua. Saya nak tanyalah orang-orang Konoha, betul ke benda ni jadi kan? Ini lain macam. Ini lain macam. Kalau terawih laju tu faham lah kan. Setiap tahun saya nampak. Tapi ini raya 5 hari awal ni, ini dah lain. Ini dah lain. Okay guys. So kepada orang-orang Indonesia, korang boleh komen dekat bawah apa pasal pendapat korang. Dan kepada mereka yang tengok video ni tapi tak follow lagi, boleh follow Wibro. Aduh, Indonesia ni ada je benda mengarut diorang suka buat. Naik haji semualah. di puncak Adalah gunung. Sebahagian sahaja, segelintir sahaja. Bawa hari tu, waktu raya hari tu karaing. Raya awal seminggu. Kali ini pasal haji pula. Diorang haji, naik haji bukan pergi Mekah ke Gunung Uhud ke apa ke, tidak. Dia naik haji dekat puncak gunung bawah Karaeng dekat Indon lah. Ini memang aku tak tahulah, aku tak faham lah. Dan dengar cerita, ini bukan kali pertama diorang buat benda ni. Tahun lepas pun ada tradisi naik haji di Gunung Bawah Kerang. Kalau benda ni dah jadi tradisi, maknanya benda ni dah bertahun-tahun diorang buat. Jadi aku harap majlis agama Islam dekat Indonesia sana untuk melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Okey, ini adalah isu yang sensitif. Sepatutnya dibantah, dihalang, dilarang serta-merta. Okey, jangan dibiarkan saja. Nanti makin teruk, makin ramai pula haji dekat Indonesia pula. Alright, so itu saja. By the way, kalau suka konten-konten isu semasa, jangan lupa tekan butang follow. Korang, raya hari Jumaat bukan Sabtu. Patutnya kan kita raya hari Sabtu, which is 21 hari bulan kan. Tapi semalam I tengok satu konten ni tau. Dia cakap raya 20 hari bulan, which mean raya tahun ni awal sehari macam yang sebelum ni. Lepas tu I pun pergilah check kalender dekat phone I. Memang betul weh, 20 hari bulan. Sebelum ni check raya 21 hari bulan, hari Sabtu. So kita orang dah booking dah homestay kat kampung nak duduk hari Jumaat. Sehari sebelum raya lah kan. Tapi kalau dah raya 20 hari bulan, macam mana babe? Nampaknya kita orang kena raya dalam kereta Kat Malaysia raya. So siapa geng dengan I? Korang dah tahu kan raya tahun ni awal sehari. So tak payah nak buat terkejut Jangan tiba-tiba kau nak panik pula last minute, tak beli barang, tak masak apa bagai. Kau bagi video ni kat mak kau. Takbiran super ketat. Takbiran itu sunnah bukan wajib. Boleh di Bali juga dilarang untuk takbiran bersamaan karena bersamaan dengan umat Nyepi. Muslim menghormati hari raya Nyepi di Bali walaupun ada aturan. Perlu tidak melakukan takbiran. Buat Anda ya, silakan Anda pulang ke daerah asalmu pada saat ada Nyepi, nggak usah Nyepi di Bali ya. Tidak perlu, jangan datang lagi ke Bali. Atau semeton yang ketahui kerja di mana, usir aja dia, suruh pulang dia. Gitu aja. Ya, untung di Bali pemerintah Bali sudah mengizinkan takbiran. Kemudian masyarakat Bali tuh lihat di medsos tuh, banyak
yang mengecam dengan adanya takbiran. Itu aja. Takbiran super ketat. Takbiran itu sunnah bukan wajib. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tidak perlu kalau memang umat muslim menghormati hari raya Nyepi di Bali walaupun ada aturan, tidak perlu tidak melakukan takbiran jika toleransinya tinggi di Bali dan menghormati umat Hindu semeton Bali melaksanakan hari raya Nyepi. Itu aja. Bagi yang tidak setuju silakan pulang ke kampung asalmu dan jangan kembali lagi ke Bali. Ya, biar nggak ribet. Karena ada nyepi gini, ada macet dan sebagainya. Nggak usah ke Bali deh, nggak usah kerja di Bali. Ya, pulang sana pulang. Pulang ke asalmu atau pulang ke mana itu, ke rumah Tuhan itu. Ya, ini buat orang ini silakan pulang. Nggak usah, saya muak lihatnya di Bali. Woi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, khususnya umat muslim, kita dilarang sama Pak Menteri katanya nggak boleh takbiran. Woi, besok tambahin speaker ya, khususnya pada masjid-masjid tambahin speaker, kita gede-gedein takbiran, kita pakai speaker yang paling gede, pakai toa yang paling gede, tambahin biar tambah berisi, biar rame, oke? Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Takbiran harus rame dan ramein serame-ramenya, bila perlu speakernya segede mobil, oke? Gitu saudara-saudara. Jangan gentar, maju tak gentar Indonesia. Hidup umat muslim. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya raya yang ada dekat Indonesia sudah ada yang sudah menyambut di hari 17 para sahabat, 17 hari Selasa. Ada juga yang sudah menyambut hari 18 para sahabat, hari Rabu para sahabat. Ini kok bisa ya Indonesia ini nggak begitu tegas, nggak tegas lah begitu Kementerian Agama yang ada dekat Indonesia. Tegasnya dekat Indonesia ini kalau ada memang yang ada takbiran yang ada dekat Bali itu para sahabat, karena memang Bali ini bersamaan dengan menyambut hari raya Aidil Fitri ketika Bali juga menyambut hari raya Nyepi para sahabat Hindu. Tetapi Kementerian Agama dekat Indonesia mereka menyampaikan ada batasnya sampai pukul 9 saja ketika melaksanakan takbir para sahabat. Dan ketika ada Islam yang ada dekat Indonesia, yang 3 kampung yang ada dekat Maluku yang sudah melaksanakan hari raya lebih awal para sahabat, Menteri Agama yang ada dekat Indonesia diam sahaja. Bahkan sudah viral 1 tahun yang lepas mereka lebih awal menyambut hari raya 5 hari. 5 hari 25 hari dia mereka puasa, mereka dah menyambut. Ada juga di 1 minggu sebelum Lebaran, bagi kita lah, kalau NU dan juga Muhammadiyah ini kan, Muhammadiyah lebih awal biasa bersahabat. Tetapi kabarnya di tahun ini juga bersamaan di hari Jumat. Dekat Malaysia para sahabat, ini masih lagi berdebat antara menteri dan juga orang yang mengikir-ngikir itu anak bulan dan ini hilal macam itu. Ini berdebat antara hari Jumat ataupun hari Sabtu para sahabat, masih belum ditentukan. Tetapi di Indonesia aku tengok kemarin itu Menteri Agama mereka menetapkan katanya Indonesia umat Islam NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tahun ini akan melaksanakan solat Aidil Fitri 1 Syawal di hari Jumat para sahabat. Tapi aku tak pasti lagi lah, atau aku ikut yang NU ataupun bukan Muhammadiyah, aku ikut NU para sahabat, ikut NU. Tapi banyak yang mengatakan besok hari Jumat besok lah. Tetapi kalau yang 3 kampung itu yang sudah menyambut hari Selasa para sahabat, hari 17. Malaysia ini netizen bukan setakat netizen Malaysia, netizen Indonesia pun geleng-geleng kepala para sahabat. Adalah 3 kampung macam itu. Ajaran apa dan budaya apa dan tradisi apa yang mereka ikuti? Mungkin tradisi dari nenek moyang mereka macam itu para sahabat. Kan sekarang kan memang sudah akhir zaman para sahabat. Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis-hadisnya para sahabat, agama Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan di antara yang selamat NU, Nahdlatul Ulama macam itu para sahabat. Kalau Mas Farhan tak silap lah yang Mas Farhan pelajari dulu. NU ini semacam dekat Malaysia itu NU. Itu dekat Malaysia pun JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam, dan juga halal-halalnya dan juga agama Islam dekat Malaysia ini memang bagus para sahabat. Mantap lah macam itu. Dan Mas Farhan mengucapkan selamat
menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah besok kita sudah menyambut hari Jumat. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Mas Farhan undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.